Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat malam anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap dalam keadaan baik, sehat, dan tetap selalu semangat. Hari ini kita akan belajar daring ya. Hai anak-anak kelas 4 SD atau OMI. Hai para guru kelas 4 SD atau OMI ataupun para orang tua kelas 4 SD atau MI. Kali ini kita akan belajar tema 9, Kayanya Negeriku, subtema 1, Kekayaan Sumber Energi di Indonesia. Materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah air dan listrik, PLTA, sumber energi, manfaat energi matahari, lingkungan alam, dan sosial. Halo, ingat pesan ibu ya. Jadi sebelum kita belajar, sebelum kita melaksanakan suatu kegiatan, kita harus selalu berdoa. Ya, berdoa kepada Allah agar dilancarkan, ya, diberi kemudahan. Tidak lupa, Bu Guru selalu mengingatkan kepada anak-anak agar selalu beribadah. Beribadah di sini adalah kalau anak-anak Muslim itu yang wajib itu harus kita laksanakan. Contohnya sholat 5 waktu, nanti ada puasa Ramadan yang akan datanya sebentar lagi, kemudian ada zakat, banyak sekali ya beribadah. Selain itu, berbakti kepada orang tua itu juga merupakan ibadah. Kita menahan marah itu juga merupakan ibadah. Kemudian juga kita berlatih dari sekarang itu bersedekah. Itu pun juga ibadah. Dan kalau kita sudah melaksanakan semua itu, nah doa kita adalah semoga kita tergolong orang yang akan menjadi penghuninya surga. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa anak-anak untuk belajar dimanapun dan kapanpun ya. Nah, kalau kita sudah maksimal dalam mengerjakannya, kelak kita juga yang akan menuai jerih payah kita dalam belajar dan beribadah. Dan untuk para orang tua yang menemani anaknya di rumah, jangan bosan-bosan untuk mengingatkan anak-anaknya. Nah, kenapa saya ingatkan seperti ini? Karena ada hadis ya. Ayo belajar sepanjang hayatnya. Ini tolabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Abdurrahman. Ya, jadi ada hadisnya. Jadi Bu Guru tekankan. Nah, karena ini masih dalam keadaan pandemi, ingat pesan Ibu juga ya. Kita selalu memakai masker, ya. Kemudian jangan jaga jarak. Kemudian kita belajarnya, bekerja dan beribadahnya di rumah saja dan selalu mencuci tangan memakai sabun. Pada pembelajaran pertama, kita harus bersyukur hidup di bumi Indonesia, bangsa yang dikaruniai sumber daya. Salah satunya apa? Iya, sumber daya energi, mulai dari minyak, gas, sampai yang bukan minyak. Nah, malam ini lingkungan tempat tinggal Beni gelap gulita. Hujan sejak sore disertai angin kencang dan petir. Petir menyambar gardu listrik di dekat rumah Beni. Akibatnya, saluran listrik di lingkungan tempat tinggal Beni terputus. Nah, ini mereka sedang berbicara ya, Beni. Ayah, masih lama tidak ya mati lampunya? Kemudian ayah Beni menjawab, masih menunggu perbaikan gardu listrik Beni. Beni, oh begitu, dari manakah suplai listrik di rumah kita ini ayah? Ayah Beni, suplai listrik rumah kita ini berasal dari gardu induk di Semarang. Wah, jauh sekali. Ya Beni, benar Beni, listrik termasuk sumber energi. Sumber-sumber energi yang dapat menghasilkan listrik contohnya adalah tenaga air,
uap, panas bumi, atau nuklir. Sumber-sumber energi tersebut diubah menjadi tenaga listrik di sebuah pembangkit listrik. Sumber energi listrik tersebut akan habis. Oleh karena itu, kita harus benar-benar bijak menggunakannya. Sekarang, ayo mengamati ya. Salah satu sumber energi yang banyak digunakan di sekitar kita ini apa? Iya, listrik. Ya, kita tidak bisa hidup tanpa listrik ya. Nah, ayo kita cari tahu bagaimana listrik dihasilkan dan manfaatnya bagi kehidupan. Nah, ini contohnya adalah kincir air. Ya, di sini ada air yang mengalir, kemudian di sini ada alat seperti ini. Nah, ini gambar untuk apa ya? Nah, sekarang kita baca. Air memiliki manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Salah satu pemanfaatan air adalah sebagai pembangkit listrik. Tenaga air. Manfaat air sangat besar dan berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Oleh sebab itu, dalam memanfaat air hendaknya diimbangi dengan kesadaran menjaga sumber air yang ada di bumi. Membuang-buang air merupakan perbuatan yang tidak bijak. Nah, sebagai anak-anak, kita harus berhemat air. Nah, silahkan dilanjut lagi membacanya. Yuk, air dan listrik menjadi kebutuhan manusia yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Kegiatan sehari-hari akan terganggu ketika air dan listrik terganggu. Benar sekali. Kalau mati lampu saja bingung ya anak-anak ya. Di Indonesia, pembangkit listrik tenaga air ini adalah salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memenuhi seluruh kebutuhan pasokan listrik. Banyaknya ketersediaan air menjadi salah satu alasan paling dasar membangun pembangkit listrik tenaga air di Indonesia. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika di Indonesia memiliki banyak waduk atau bendungan. Nah, waduk ini apa? Salah satu rangkaian sistem dari pembangkit listrik tenaga air. Aliran air dari bendungan atau waduk digunakan untuk menggerakkan turbin yang akan membangkitkan energi listrik. Air merupakan salah satu sumber energi yang cukup berlimpah. Air menyimpan energi yang cukup besar. Aliran air mampu menggerakkan kincir yang dibangun di dekat sungai. Kincir-kincir ini akan dihubungkan dengan generator untuk menghasilkan listrik. Makin deras aliran air, semakin kencang kincir berputar. Energi listrik yang dihasilkannya pun semakin besar. Setelah adik-adik, anak-anak membaca, silakan soalnya dikerjakan. Nah, apa fungsi air dalam tenaga air itu? Tentunya fungsinya adalah untuk sebagai energi, ya, sebagai energi gerak dari aliran air. Kemudian yang kedua, mengapa untuk menghasilkan listrik perlu dibangun sebuah bendungan? Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari bacaan tadi adalah, ya, dengan adanya PLTA atau pembangkit listrik tenaga air, ketersediaan energi listrik ke rumah-rumah akan terpenuhi. Kita pun bisa memanfaatkannya untuk menghidupkan berbagai peralatan listrik yang memudahkan kegiatan kita sehari-hari seperti lampu, televisi, dan peralatan lainnya. Kemudian silakan anak-anak membaca lingkungan, tentang lingkungan ya. Kehidupan manusia ini tidak bisa dipisahkan ya dari lingkungan alam dan sosial. Nah, lingkungan itu apa? Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi kehidupan manusia. Berikut fungsi lingkungan bagi kehidupan. Yang pertama adalah sebagai tempat mencari makan. Ya, jadi nelayan ini memperoleh nafkah ini dari laut, lingkungan laut. Petani itu sumber penghidupannya juga dari lahan pertanian, dari sawah. Pengusaha pun sumber penghidupannya dari lingkungan. Contoh sebagai proses produksi itu mengelola bahan-bahan dari lingkungan. Dan lingkungan ini ya kita dapatkan dari yang maha
Maha menciptakan siapa? Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah sebagai tempat bekerja. Nah, jika yang di atas ini mereka itu mengolah bahan, mengolah barang. Nah, yang kedua ini adalah tempat untuk mengolah misalnya jasa atau sosial, ya. Setiap manusia melakukan berbagai aktivitas untuk mencari nafkah, misalnya guru, dokter. Di sini ada wartawan. Nah, mereka mencari nafkah, mencari uang untuk memenuhi kebutuhannya ini dengan cara interaksi sosial. Hal ini menunjukkan ketergantungan antara manusia dengan sesama. Melalui interaksi sosial, manusia mencapai kesejahteraan hidupnya. Yang ketiga adalah lingkungan sebagai tempat tinggal. Nah, kalian tentu bisa membayangkan ya jika suasana lingkungan rumah ini kotor dan penuh dengan sampah yang bau. Tambahan lagi ada kebisingan, ada asap pabrik, asap kendaraan, airnya keruh, listriknya padam. Nah, tentu sangat tidak nyaman tinggal di kawasan seperti itu, bukan? Nah, jadi tumbuhan dan hewan tidak mampu bertahan hidup, ya manusia juga ya, jika keadaan lingkungannya berubah. Ikan tidak dapat bertahan hidup di darat, dan kambing tak dapat hidup di air. Setiap makhluk hidup memerlukan tempat tinggal. Nah, sekarang tugas anak-anak adalah menjawab atau membuat peta pikiran atau peta konsep. Nah, sekarang enaknya di tema 9 ini pada buku siswa anak-anak sudah digambarkan tema pikiran seperti ini. Jadi, silahkan digambar seperti ini dan pertanyaannya dijawab. Lebih bagus lagi diwarnai dengan sistem warna gradasi atau warna campuran. Hias semenarik mungkin. Oke. Nah, peta pikirannya adalah apakah lingkungan tadi sudah ada ya? Lingkungan adalah silahkan kembali diputar yang sebelumnya. Kemudian ada berapa jenis lingkungan? Sebutkan. Ya tadi apa? Lingkungan alam dan sosial. Apa saja fungsi lingkungan bagi manusia? Tadi juga sudah ada, silahkan di-play lagi yang belakang. Apakah lingkungan hanya bermanfaat bagi manusia? Iya tidak? Tidak ya, tidak. Kenapa? Karena hewan dan tumbuhan ini juga memerlukan lingkungan untuk tempat tinggalnya, ya untuk mempertahankan hidupnya. Yang terakhir adalah mengapa lingkungan bisa mempengaruhi aktivitas manusia. Silahkan anak-anak memberikan pendapatnya di sini. Oke. Pembelajaran yang kedua adalah tentang bagaimana kita menikmati hidup ya di lingkungan yang nyaman dan asri merupakan hak kita. Apa yang kita dapatkan sebagai warga masyarakat. Kita juga mempunyai hak memanfaatkan berbagai sumber energi. Di sisi lain, menjaga dan melestarikan lingkungan merupakan salah satu kewajiban kita. Ada hak dan ada juga kewajiban. Nah, coba kita tuliskan pada peta pikiran kita, ini peta pikiran ya, tentang hak kita terhadap lingkungan yang kita dapat dan kemudian adalah kewajiban kita terhadap lingkungan. Kita bahas bersama-sama, anak-anak tinggal menuliskan saja jawabannya ya. Yang pertama ini menikmati lingkungan segar. Yang kedua apa ya? Selain menikmati lingkungan yang segar, ya, selain lingkungan, kita harus punya udara. Ya, yang kedua adalah menikmati udara segar dan bebas dari polusi atau pencemaran. Yang ketiga adalah mendapatkan apa?
memperoleh apa? Sama ya. Mendapatkan air bersih ya untuk minum, masak, mandi, cuci baju. Nah, yang keempat adalah menggunakan lahan untuk tempat tinggal atau mendapatkan tempat tinggal. Yang terakhir adalah memanfaatkan sumber energi, contohnya tumbuhan, hewan, cahaya matahari, dan sebagainya. Itu adalah jawaban hak kita terhadap lingkungan. Kemudian yang bawah, bagaimana kewajiban terhadap lingkungan? Apa yang harus kita lakukan? Yang wajib kita lakukan adalah 1. Membersihkan lingkungan dari sampah. Yang kedua adalah menjaga sumber energi yang ada dengan bijaksana. Yang ketiga adalah menjaga keasrian atau keindahan lingkungan. Kemudian yang keempat bisa menjaga lingkungan dari polusi udara, polusi air, dan polusi tanah. Yang kelima adalah apa? Membiasakan diri untuk lebih ramah dengan lingkungan. Silahkan anak-anak tulis ya, sudah Bu Guru jawab di sini. Nah, di sini ada lirik lagu Alam Bebas ya, ciptaan Haji Muhtar dengan birama 4/4. Nah, silakan anak-anak search googling bagaimana cara menyanyikan Alam Bebas. Di sini sudah ada liriknya dan sudah ada notasi angka dan notasi baloknya. Nah, tadi kan ada notasi ya, ada seperti ini tuh apa ya? Ya, ternyata ketika menyanyi itu harus ada nada. Nada itu adalah bunyi yang beraturan dan memiliki frekuensi tertentu. Dalam musik, setiap nada memiliki tinggi nada atau talat tertentu. Nah, ini bisa dilihat ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, jadi dari rendah ke tinggi. Ya, di sini ada ini notasi baloknya. Yang kedua adalah dengan tempo. Tempo ini merupakan ukuran kecepatan musik dalam birama lagu atau cepat lambatnya lagu dinyanyikan. Kecepatan lagu bisa diukur dengan alat bernama metronom. Keterangan tempo biasanya diletakkan di bagian kiri atas di sini ya. Tadi ada ya. Di bawah penulisan nada dasar lagu tersebut. Tanda ini digunakan untuk menyatakan kecepatan lagu yang tepat tadi ya, 4/4 tadi. Jadi cepat atau lambatnya dilihat dari tadi ya. Nah, untuk pembelajaran 3, anak-anak bisa membaca ini ya, tentang Indonesia. Indonesia adalah bangsa yang memiliki banyak sumber energi. Sumber energi mulai dari minyak dan gas bumi atau migas, sampai yang bukan minyak dan gas bumi atau non-migas. Sumber-sumber energi tersebut tersebar di seluruh pulau yang ada di Indonesia. Kesemuanya harus dimanfaatkan secara bijak demi kesejahteraan penduduknya. Nah, sumber energi ini dibagi menjadi 2 ya. Yang pertama adalah sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Maksudnya adalah sumber energi ininya kalau digunakan terus akan habis ya dan tidak bisa diperbaharui lagi. Contohnya apa? Contohnya adalah batu bara, gas alam, dan hasil tambang lainnya. Minyak bumi dan batu bara ini merupakan sumber energi yang berasal dari tumbuhan. Kenapa yang nggak bisa diperbarui? Karena tumbuhan dan makhluk hidup ini terpendam selama jutaan tahun. Ya kalau habis ya habis. Minyak bumi dan batu bara ini akan habis kalau digunakan secara terus-menerus. Dibutuhkan juga waktu berjuta-juta tahun agar minyak bumi dan gas ini tersedia lagi. Jadi hemat ya kita sebagai manusia. Yang kedua adalah sumber energi yang dapat diperbaharui. Sumber energi yang dapat diperbaharui ini sumber energi yang tidak akan habis, meskipun digunakan secara terus-menerus. Sumber energi ini dapat
memperbarui diri lagi. Contohnya apa? Air. Air ini kalau digunakan nanti dapat ada air hujan lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian matahari. Matahari ini juga selalu ada ya, setiap pagi sampai sore ini kan ada matahari. Kemudian hewan. Hewan juga ini selalu berkembang biak, melahirkan atau bertelur. Ini selalu setiap saat. Tidak perlu jutaan tahun lagi ya, karena setiap saat hewan akan berkembang biak. Dan tumbuhan juga dia berkembang biak selalu. Tapi tetap kita harus berhemat ya, agar ada keseimbangan hidup. Nah, sekarang tugasnya adalah membuat peta konsep atau peta pikiran yang sudah dirancang seperti ini. Kemudian adik-adik atau anak-anak bisa menuliskan peta pikiran manfaat energi matahari bagi manusia apa saja, kemudian bagi alam, dan bagi tumbuhan. Nah, saya berikan jawabannya sekalian, tinggal adik-adik membuat peta konsepnya, kemudian mendengarkan jawabannya, oke? Nah, bagi alam, ya, bagi alam dulu pertama ya. Fungsi matahari untuk apa ya? Untuk alam semesta ini pertama adalah pusat tata surya dari galaksi Bima Sakti. Ya. Nah, tata surya itu juga terdiri dari banyak bintang dan salah satunya adalah matahari. Nah, matahari itu pusatnya ya, anak-anak ya. Dan dia itu diam saja, tidak berputar, tapi yang berputar adalah planet-planetnya. Kemudian yang kedua adalah sumber energi tak terbatas. Nah, yang kedua ini sumber energi yang tak terbatas. Ya, karena memang energi matahari ini banyak fungsinya. Kemudian yang selanjutnya adalah kunci terjadinya siklus air. Ya, siklus air itu tadi misalnya kan kalau terjadinya musim seperti itu. Nah, 3 saja tidak apa-apa, misalnya tidak harus 5, minimal 3 saja tidak masalah. Kemudian manfaat matahari bagi manusia banyak sekali ya, untuk membentuk vitamin D. Ya, ini vitamin D. Untuk membentuk vitamin D. Yang selanjutnya adalah sumber listrik tenaga surya. Ada ya sudah yang dibuatkan lampu-lampu dengan energi surya. Itu maksudnya adalah diambilkan dari matahari ya. Kemudian sebagai apa manfaatnya? Untuk rumah kaca. Maksudnya kalau rumah kita kaca itu untuk sebagai vitamin agar bisa masuk ke rumah kita. Sebagai pertanian di luar negeri itu kan pakainya itu kaca agar masuk energi mataharinya. Kemudian untuk tumbuhan ya, sebagai sistem atau proses fotosintesis atau memasak makanan. Kemudian sebagai untuk menjaga temperatur tumbuhan. Selanjutnya adalah membantu pertumbuhan bunga dan daun. Yang terakhir adalah bagi hewan, manfaatnya adalah menyediakan makanan. Kenapa? Karena kalau hewan itu makan tumbuhan, nah tumbuhan bisa hidup kan karena bantuan matahari dalam memasak makanan. Ya, jadi untuk menyediakan makanan dan oksigen. Ya, kemudian menghangatkan tubuhnya hewan. Nah, kalau nggak ada sinar matahari, mereka
selalu kedinginan ya. Nah, ini untuk penghangat. Kemudian untuk membantu mencerna makanan. Ya, maksudnya apa? Hewan-hewan tertentu itu memanfaatkan panas itu dari sinar matahari. Contohnya ular. Setelah makan ular itu perlu menaikkan suhu tubuhnya untuk mencerna makanan. Jadi, maka dari itu kadang ular itu sering berjemur. Ya, bisa ditulis ya. Terima kasih telah menonton video pembelajaran dari kami. Yang belum subscribe, silahkan subscribe ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.